dan legal TI dalam pelayanan BK. Isu merupakan suatu hal yang sudah terjadi, sedangkan etik merupakan suatu tatanan susila yang terjadi pada masyarakat atau kelompok. Sedangkan legal merupakan suatu hal yang sudah disahkan oleh aturan-aturan tertentu. Selanjutnya, teknik informasi atau TI merupakan suatu media yang sedang berkembang dan dapat membantu masyarakat dalam memudahkan untuk melakukan sesuatu. Pelayanan merupakan suatu hal yang membantu seseorang oleh orang ahli. Selanjutnya, bimbingan dan konseling merupakan suatu proses bantuan dari konselor untuk konseli dalam mencapai tujuan secara efektif. Etika dalam menjalankan suatu tugas merupakan hal yang esensial karena menyangkut prestise dalam profesi tersebut. Kode etik yang biasanya ada pada profesi merupakan profesi konselor. Kode etik ini sendiri dapat melindungi kinerja konselor dari suatu hal yang melenceng dan seharusnya tidak terjadi. Dan kode etik ini dapat membantu konseli dalam mencapai tujuannya. Kode etik dapat menjadi penunjuk arah untuk kinerja konselor dan dapat menjadi bumerang bagi konselor gadungan. Kode etik ini sendiri bukanlah hal yang dapat dipermainkan karena menyangkut tanggung jawab konselor dan kenyamanan konseli dalam pelayanan BK. Kode etik harus menjunjung tinggi martabat manusia, membentuk hubungan dengan konseli, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novianti dengan NIM 1915081. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada materi berikutnya, yaitu pentingnya kode etik. Apa sih itu etika? Etika merupakan pembuatan keputusan tentang moral manusia dan interaksinya dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu, suatu profesi memerlukan kode etik untuk mengatur pola-pola tindakan para pemegang jabatan profesi tersebut. Kode etik profesional merupakan tantangan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Ada beberapa alasan kenapa kode etik profesional itu perlu dilakukan, yaitu yang pertama, untuk melindungi profesi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidaksepahaman dan perkesengketaan para pelaksana. Yang ketiga, melindungi para praktisi dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan kasus-kasus malapraktek atau praktek-praktek yang salah. Dan yang terakhir, melindungi klien dari praktek-praktek yang menyimpang dari orang-orang yang secara profesional yang tidak berwenang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpi, NIM 1915070. Baiklah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan materi saya tentang isu legal TI dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yang dimana materi sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja saya mulai, yaitu apa isu legal TI dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu isu kerahasiaan dan tingkat keamanan pelayanan BK online, seperti data atau masalah yang diadukan oleh individu dibaca oleh orang lain selain konselor, dan orang tersebut bukanlah orang yang berhak untuk membaca kasus konseli. Adapun konseli yang dilakukan secara online terdapat banyak masalahnya, dan berikut ini tipe-tipe permasalahannya, yaitu yang pertama ada KFIT, merupakan konselor mempunyai sertifikasi tidak jelas atau tidak memiliki jaminan keamanan yang tidak memadai. Kedua, closet, merupakan konselor yang sudah tidak menggunakan situsnya untuk melakukan konseli online, akan tetapi masih tetap online untuk keperluan lain dan juga tidak pernah melakukan updating secara berkala. Yang ketiga yaitu GON,
merupakan situs-situs yang sudah kadaluarsa yang pernah dilakukan untuk proses konseli online dan sudah tertutup atau ditutup. Selanjutnya, pada materi ini, isu permasalahan bahasa dan budaya ketika melakukan layanan BK online dikarenakan layanan BK via online tidak mengenal letak geografis dan waktu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa konselor mendapat konseli lintas budaya dan bahasa. Lalu hal ini dapat bermasalah jika konselor tidak dapat memahami seluruhnya tentang bahasa dan budaya konseli sehingga terjadi miscommunication antara konseli dan konselor. Alhasilnya pelayanan BK pun tidak menghasilkan hasil yang memuaskan bagi konseli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sulasri dengan NIM 1915073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian D, yaitu etik teknik informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Etika dapat diartikan sebagai jaminan bahwa konselor harus bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan konselingnya. Selanjutnya, terdapat 4 isu etik yang harus diperhatikan konselor, yaitu yang pertama, tanggung jawab etik profesional, yang kedua, kerahasiaan, yang ketiga, memberi informasi, dan yang keempat, pengaruh konselor. Etika pada umumnya bertujuan untuk melindungi pengguna. Dalam hal ini adalah pengguna internet agar kerahasiaannya tetap terjaga seperti dalam dunia nyata. Terdapat beberapa macam kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu dapat menyimpan rahasia klien. Yang kedua, menunjukkan penghargaan yang sama pada berbagai macam klien. Yang ketiga, pembimbing tidak diperkenan menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli. Yang keempat, menunjukkan sikap hormat kepada klien. Yang kelima, meminta bantuan ahli di luar kemampuan stafnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai etika teknik informasi dalam bimbingan dan konseling. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.